Setidak-tidaknya kalau sudah 60 tahun kita sudah harus punya 7 bukti kalau kita sudah berada pada posisi nafsul mutmainnah. Napa Pak Tasimut yang di beningan Pak Syari? Ada 7 indikator bahwa kita itu sudah masuk nafsul mutmainnah. Kalau belum berarti jihad dan sabar untuk meraih makom ini. Dan saya agak serius nih, biasanya pengajian kan guyon cekikisan, ya yang guyon nih ya serius. Karena namanya senda ngaji, senda itu guyon tuh Bu. Senda guru, senda guru ngaji ning sing santai gitu. Nah, ini kita agak serius jadi Bapak Ibu. Nah, ya. Napa Bu? Nafsul mutmainnah itu ada 7 indikator. Pertama apa? Sudah mendahulukan iradah Allah ketimbang iradah makhluk. Lebih mendahulukan panggilan Allah ketimbang panggilan makhluk. Maka jenengan sudah naik haji itu mengutamakan panggilan Allah. Mbok biayane piro anu jenengan syaratnya pun jenengan berangkat kenapa? Sudah waktunya dapat panggilan haji. Berarti saya harus mendahulukan Allah. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa nikmata lakal mulk la syarika lak. Doanya piye? Ya Allah, kami datang dari negeri yang jauh kata. Ini pun Pak dungane Pak. Itu kan doakan dari sana, mendahulukan. Nah, itu diuji dalam masyarakat. Makanya orang Jawa itu sok ya cerdas lek ngelingi wong sepuh. Kalau kasepuhan sesepuh diundang selamatan gendurenan, kumpulan, itu undangan manusia. Nek undangannya apa? Mangke bakdo maghrib, katuran rawuh. Pripun Pak? Bakdo maghrib, bakdo sak, bakdo asar. Tegese napa? Menghargai jenengan, ngelingin jenengan jane yang ngundang kula nggih ngundang ning jenengan maghriban rumiyin. Lho, panggilan Allah didulukan ketimbang panggilan orang tetangga. Ning enek wong wis tuwa ning sik sepah, urung sepuh. Sik kaya bocah cilik diundang bakdo maghrib, maghribe ra dilakoni langsung ning nggon kondangan sila metekel karo nglamun ngenteni kancane sing do salat. Enten mboten? Niku belum sampai nafsul mutmainnah. Indikasi pertama, kalau panggilan Allah lebih didahulukan ketimbang makhluk. Pama ibu-ibu enak-enak rasan-rasan saking ngasiki menikmati hidangan mayit. Orang nggak berdaya kita rasi, ada adzan kira-kira nutuk keleh rasan-rasan apa? Memenuhi panggilan adzan. Nah, ini nanti diuji dalam kehidupan nyata itu. Penting mana Allah dengan makhluk. Ibu-ibu punya cucu dari mantan, perhelatannya besar di gedung mewah, gedan-gedan, mengundang perias profesional tingkat nasional sing pinter menghias sampai mangklingi. Nah, simbah-simbah kejat hadi sing sepuh dhisik, pokoke jam 2:30 wis kudu siap sing sepuh-sepuh dikumpulke. Engko acarane kan jam 7 bengi gitu. Kersa mboten Bu? Bu, Mbah jenengan riyen jam 2:30 kempal gitu. Acarane kan jam 7 mergo sing dirias kathah gitu. Mangke jenengan milih jam 2:30 pun milih dirias teng kamar hotel ngrika. Pripun Bu? Manut napa ngeyel jenengan? Sudah waktunya ngeyel iki kongkon ngoten niku. Lah aku salatku ngasar piye lek batal? Maghribku piye wong ngomong aku gak. Carane jam 7 kok dia 2:30 ya aku. Rasah dirias ora apa-apa. Itu aku iso macak dhewe. Mboten Mbah, ben mangklingi. Lha lek mangklingi malah repot aku kok bener ra gelem salaman karo aku. Wong pangling karo aku. Umpama aku ketok ayu kan ya ngerti aku wis tuwa, sapa sing arep ngelamar kan ya wis ora ono. Apa njolek ayu ning palung ngono terus Mbah Kakung ning omah njur ngerangkul ngambungi kuwi ayu ora mungkin malah gila gitu.
Wis wegah lek sik nom-nom masih dimaklumi namanya wis 60 tahun ke atas sudah saatnya menuju nafsul mutmainnah. Jadi panggilan Allah lebih diperhatikan ketimbang panggilan makhluk, termasuk larangan Allah. Maka bapakku harus menata hati. Bapak-bapak kepengen nikah melih mboten? Pak, pengen nikah melih mboten? Kita wis ora wong wis suwida. Lek kepengin niku ya jaman sik umur 50, 40 nikah sik iso nglakoni. Lek wis suwida munggah ngeten iki ya kula ya sok ngangen-ngangen wis wegah kasep lek saiki. Maka kudu iso manah. Allah membolehkan laki-laki nikah lebih dari 1, 2, 3 atau 4 meskipun ada syarat adil. Allah membolehkan, istri melarang. Jenengan manut sinten, Pak? 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 Jenengan manut sinten? Allah membolehkan, istri melarang. Jenengan manut sinten? Ayo. Kalau panjenengan ndak mau menikah gara-gara takut kepada istri, jenengan syirik. Syirik. Surat Al-9 ayat 18. Wong sing iman ki mesti walam yakhsha illallah, tidak ada rasa takut kecuali kepada Allah. Gitu Pak. Nah ibu-ibu kalau bangga suaminya takut, lakaran wani bojone wedi karo aku. Jenengan tagut. Koncone Fir'aun karo Namrud itu tagut itu. Orang yang ingin merasa lebih berkuasa ketimbang Allah itu. Wong Allah membolehkan kok bojone dilarang. Kalau bapak-bapak ingin ya wis tenan Pak, tenanan ngoten mawon. Ora lek mungkin wani Bu. Wong pengen, wong laki-laki itu mikir, mesti mikir, menggalih, ngitung. Ada pertimbangan minimal 5 pertimbangan laki-laki kepengen nikah tapi tidak merealisir, itu ada 5 pertimbangan. Kenapa? Pertama, karena setia kepada istri. Yang kedua, karena kasihan kepada istri. Yang ketiga, karena takut kepada istri. Yang keempat, karena peraturan mempersulit menambah istri. Dan yang kelima, karena tidak berdaya beristri lagi. Ngoten mawon, kira-kira jenengan garwane sik pundi dari 5 alasan tadi. Yang mana Pak kira-kira Pak? Makanya ibu-ibu jangan sampai suami panjenengan tidak nikah lagi gara-gara takut kepada istri, tapi karena setia kepada istri. Jangan menjadi wanita yang ditakuti, tapi jadilah wanita yang setiai. Dan alhamdulillah bojo kula selalu berusaha menjadi istri yang saya setiai. Sehingga meskipun aku kepingin ya wis wegah lah ngapa wong anak sing lah penak lek ngoten Pak gitu. Lah lek wedi ning ngarepe bojo kutuk bareng rapat ning Jakarta mati ning hotel. Nah ini kan karena gara-gara takut kepada istri, bukan karena setia. Kalau kesetia meskipun tidak di depan istri, dia tetap namanya setia. Oke, Pak Ibu, yang pertama syarat untuk bisa masuk surga menjadi nafsul mutmainnah, yang pertama menempatkan iradah Allah didahulukan ketimbang iradah makhluk. Yang kedua, menempatkan agama di atas semua produk manusia, entah itu budaya, tradisi, adat istiadat maupun teknologi. Meskipun kita dulu budayawan, meskipun kita dulu seniman, meskipun kita dulu punya kemampuan teknologi, kalau sudah 60 tahun ke atas sudah waktunya mementingkan agama ketimbang budaya. Makanya kalau di acara-acara resmi jenengan dipun emotaken kudu dipenggalih, orang yang dimirengke dadi biasa. Napa? Lek saya niteni, oh ngoten to, wis dipapake jane. Pranata cara MC atau yang nyambut mesti urut wonten ngarsanipun.
para alim, para ulama lan para kiai ingkang rinten dalu tansah sinanding pustaka suci ingkang dados kiblating panembah ingkang dipun antu-antu fatwa-fatwanipun ngarsanipun para sesepuh, pinsepuh, aji sepuh lan ingkang kasepuhaken ingkang pono ing pawastur lebda ing pitutur kebak ing pepoyaning kautamen ngarsanipun para pangemban-pangembating praja satriyane negari ingkang dados songsong agunging kawula dasih ingkang tansah sinudar. Nah, sebut ada 3 panutan: panutan agama, panutan budaya, panutan negara. Pejabat agama, pejabat sosial, pejabat negara. Nah, diurutkan yang nomor 1 pejabat agama, karena ini yang nggak ada pensiunnya. Kalau pejabat negara mungkin juga dihormati dengan kuda-kuda pensiun wis bringose ora njlamprang meneh pun wis kena post power syndrome wis ora gagah meneh karo bojone wedi gitu. Bu, menghormati itu agama dipentingkan daripada budaya. Maka kalau orang Hindu noto kasta itu tertinggi kasta Brahmana, baru nanti kesatria. Kalau di kampus dulu diajari kebenaran itu ada 4. Yang terendah adalah knowledge, yang kedua sains, yang ketiga filsafat, yang keempat agama. Jadi kebenaran tertinggi itu agama, bukan sains, bukan filsafat, apalagi cuma pengetahuan, apalagi cuma naluri. Nah ini agama ditempatkan di atas yang segalanya. Maka pada saat usia 60 tahun monggo, karena budayanya mengentarkan kita sampai mati. Setelah mati kita lebih butuh namanya agama. Makanya jenengan diundang pengajian karo jadilan ini pun di itu pun di oh ya lek biyen pripun lek biyen zaman sik enom nafsunya nafsu amarah jenengan masih remaja belum nikah ada undangan pengajian ning masjid Wahidin karo enek dangdutan ning lapangan Melati, jenengan pilih pundi? Nah, lek biyen ning sakniki jenengan wis 60 tahun ke atas sudah punya persiapan ke sana, berarti pengajian luwih penting ketimbang mbok senason jenengan dulu pemain jadilan, ra mungkin jenengan lek sedo nanggap jadilan untuk mengantarkan ke makam. Nanggap wayang untuk pemberangkatan jenazah orang niku sudah selesai, budaya itu sudah selesai. Kita sudah lebih mementingkan agama. Jadi jangan tergiur dengan kampanye Islam Nusantara, Islam liberal, ora usah milik. Karena itu menempatkan Islam di bawah liberalisme, di bawah Nusantara. Sing bener mengislamkan Nusantara apa menusantarakan Islam? Sing bener tuh Islam Nusantara apa Nusantara yang Islami. Jadi Wali Songo dulu dakwahnya itu mengislamkan Nusantara apa menusantarakan Islam? Mengislamkan Nusantara sampai puncaknya pada kekuatan dakwah politik mendirikan negara-negara kesultanan. Ini mergo Belanda yang begitu ketakutan akhirnya apa dihapus dan kita dikasih tak ketakutan terhadap, maka gelar sultan kan Sayyidin Panatagomo, Khalifatullah, Senopati ing Ngalogo, itu puncak Islam zaman dakwahnya para wali. Nah saya mengatasnamakan dakwah para wali, wong Islam ora oleh ngomong politik sing dadi kon liya wong liya ngoten nggih Bu. Nah ini yang salah kita. Ini kembali dari mementingkan agama di atas budaya. Agama itu relnya, budaya itu keretanya. Sing bener ki rel manut kereta napa kereta manut rel? Nggih. Budaya itu kopiah kita itu produk budaya. Kepala kita itu produk Allah. Kira-kira jangan beli kopiah yang manut sirah napa sirah yang manut kopiah? Nah itu sudah waktunya, logikanya itu diluruskan. Agama ditempatkan di atas yang lain. Yang kedua, itu nafsul mutmainnah. Kejabran jenengan masih ingin nafsul amarah, nafsul lamah, itu masih bisa didebat.
Yang ketiga Bapak Ibu, tanda orang yang sudah pada tingkat nafsul mutmainah kalau sudah lebih mementingkan akhirat ketimbang dunia. Bukan menyepelekan dunia, tapi akhirat itu lebih diprioritaskan. Skala prioritasnya sudah ke akhirat. Bukan karena akhirat akan dituju, dunia pasti akan ditinggal. Surat Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi kita disuruh berorientasi ke akhirat, tapi tidak boleh melupakan dunia. Maka jenengan nanti mau surat Al-Baqarah ayat 200 201 ayat 200 ngeritik ternyata tidak semua orang yang berangkat haji itu sudah berlogika seperti itu. Ayat 200-nya banyak orang ibadah haji, faminan nasi mayyaqulu rabbana atina fid dunya wa malahu fil akhirati min khalaq. Banyak orang setelah ibadah haji minta, ya Tuhan kami, aku mau berilah aku dunia, tapi di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Coba Bapak Ibu, jenengan dulu kalau dititipi donga nalikane umroh dan haji, sing titipin njaluk donya napa njaluk akhirat? Nah, dongakna ya ben waras sing lara ya butuhe ben nang rampung ki leh kuliahe, sing kae oleh jodoh, kae dodol laris ngono lho Bu. Dikritik oleh Allah. Yang benar tuh ayat 201 tuh, wa minhum mayyaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, kalau sudah 60, kalau dulu dunia lebih penting daripada akhirat, sekarang sudah mulai dioper personalan, akhirat lebih penting daripada dunia. Dunia itu simbole bayaran, akhirat itu simbole ganjaran. Dulu kita pernah lebih mementingkan bayaran ketimbang ganjaran, itu Bu? Bu? Gitu Pak? Bapak-bapak dulu diundang kerja dengan diundang ngaji di luar mana Pak? Pas adzan duhur ada meeting yang mendatangkan keuntungan besar, kira-kira duhur dhisik napa meetingnya dirampungke Pak? Dulu ketika masih jadi guru, jadi pejabat, jadi ini, ketika masih dibutuhkan dunia kita dan masih butuh dunia, mungkin kita belum bisa untuk mementingkan akhirat ketimbang dunia. Sekarang sudah mulai dunia simbole bayaran, akhirat simbole ganjaran. Jenengan lek dadi pegawai wis ora usah golek bayaran, sakniki wis nikel-nikel keleh golek ganjaran. Sebab jenengan tanpa nyambut gawe wis dibayar. Ibu nggih. Oh. Terutama yang pensiunan itu loh, kan dibayar kan ben sase ora usah golek bayaran. Nah, sekarang digunakan untuk nebus, menjual bayaran untuk cari ganjaran. Kalau dulu mungkin menjual ganjaran untuk dapat bayaran. Sekarang dirubah orientasinya. Mementingkan akhirat, tidak lupa dunia. Yang keempat apa Pak? Enggak. Yang keempat, lebih mementingkan tuntunan ketimbang tuntutan. Lebih mengutamakan tuntunan ketimbang tuntutan. Surat Asy-Syams ayat 7 sampai ayat 10. Wa nafsi wa masawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi kita punya tuntutan namanya syahwat, punya tuntunan namanya akal sehat. Tuntutan itu urusan di perut ke bawah, ngotelu, ngelih, ngelak karo Nah, tuntunan itu ulu hati ke atas. Sekarang ngadek jejak yang atas sebagai atasan, yang bawah sebagai bawahan. Maka biasanya sepoki seneng poso. Poso ki simbol menuntun tuntutan. Ngelih dituntun menggosek, ngelak menggosek, sing nomor 3 wis prei. Ngoten Pak. 60 tahun ya wis ke atas sudah mulai itu. Artinya apa? Dituntun. Yang kelima apa Bapak Ibu? Sudah waktunya mementingkan orang tua ketimbang orang lain. Kalau kita 60 tahun kok orang tua kita masih ada, entah dua-duanya entah salah satu, sempatkan untuk menebus kita dulu. Seakan-akan tidak sempat lagi untuk berbakti kepada orang tua. Dan orang tua kita waktu itu juga belum butuh kita, wong sehat.
Tapi kalau kita sudah 60 tahun ke atas, umumnya orang kita rata-rata sudah di atas 80 kalau masih sugeng. Kalau sudah 80, otomatis semua sudah tidak standar. Karena sudah standar, butuh pendampingan. Dan seharusnya ketika kita sudah pensiun, ketika nggak repot dengan anak, jadi gunakanlah untuk masuk surga dengan birrul walidain. Karena perintah berbakti kepada orang tua itu setelah sholat pada waktunya dan sebelum jihad di jalan Allah. Penting sekali, jangan diremehkan. Sempatkan untuk birrul walidain. Butuh orang tua kita diantar ke rumah sakit, diingatkan ngunjuk obat, diingatkan dahar, dibimbing untuk mandi, dibimbing untuk ngaji, dibimbing untuk sholat. Monggo, kesempatan emas. Kalau 60 tahun kita sudah mulai tidak dibutuhkan oleh dunia kita perbanyak birrul walidain. Ini kalau sini saya nangis. Kenapa? Ibu saya di Mojokerto, saya di Jogja. Dan saya belum pensiun dan gak akan mungkin pensiun gitu. Saya ngopeni santri yang sekarang baru 250, ngopeni macam-macam, saya pengajar di mana. Nah akhirnya apa? Saya harus berbagi tugas dengan 8 bersaudara. Itu sapa sing ngopeni, sing kerasan ibu kersane nenek dioyong-oyong wis ra penak. Dioyong-oyong wis mumet, pemeneh awor anak lanang itu mesti satru karo mantu wedok. Karena 80% mantu wedok ki ra iso sak omah karo marata wedok tanpa konflik batin. Wis kon nang Mojokerto engko gantian sing tilik, ganti sing nelpon, ganti pokoknya ibu sing sik repot saiki kono sungkem nang ibu nyuwun izin. Saya gitu. Bu nyuwun sewu nggih, kula mergo ora duwe pensiun, tak ngeten kula dadi guru ngaji. Ya wis ora niati ya wis tak dongake kok ya kudu dongake. Sing sering nelpon wae sing anu nek wektu ya rene ngoten niku penak. Kita adik-adik juga ridho gitu. Ora meri. Sudah waktunya kita bersama-sama untuk mengagungkan orang tua kita. Kalau 60 tahun masih. Nah kalau sudah wafat, Anda masih bisa. Di antaranya apa? Mendoakan, silaturahmi dengan orang-orang yang dulu menjadi relasi orang tua kita, atau paling tidak bersedekah untuknya. Ini yang kadang-kadang dulu orang tua kita itu takut sedekah, eman wakaf, mergo demi anak-anak. Setelah anak-anak sekarang mandiri, sugih, susah mulai ganti. Karena apa? Dalam surat Bapak Ibu, surat Al-Munafikun ayat 9, setiap orang mati janin bengok. Rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minasholihin. Tuhan, aku mohon diberi tempo sebentar saja. Aku akan bersedekah dan aku akan jadi orang soleh. Bisa jadi orang tua kita sampai wafat dulu belum banyak bersedekah, terutama jariah, dan belum banyak beramal soleh karena mikirkan kita, jangan-jangan anak saya kafiran. Nah sekarang ketika kita diberi nikmat oleh Allah, sudah waktunya lah menjadi orang yang bisa mensedekahi orang tua dengan wakaf, dengan ini. Yang kedua adalah kalau kita jadi orang soleh, memperbanyak doa kepada orang tua. 60 sudah waktunya memperhatikan orang tua ketimbang orang lain. Terakhir Bapak Ibu, yang ketujuh, usia nafsul mutmainah akan mudah kita capai kalau kita sudah punya lebih mementingkan keluarga ketimbang profesi, hobi, kelangenan, kesenangan, kepemilikan. Kadang-kadang kita sudah 60 tahun masih sibuk dengan kerja, rela pisah karo anak bojo. Ora sak omah. Kadang-kadang demi hobi, hak-hak keluarga kita tuh hobi mancing rino wengi ra eling karo bojo. Andok doro kon bojone ra gelem. Itu sudah mulai harus dikalahkan. Sudah waktunya kita kembali ke baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Rabbana hablana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina. Ojo nganti swidak tahun kok mikir arep pegatan pun padu. Ya wis runtang-runtung sekarang karo bojo, ngaji bareng, silaturahmi bareng, ziarah bareng, umroh bareng. Sudah waktunya. Dulu mungkin karena sibuk kerja, sibuk hobi, sibuk tanggung jawab, kita tidak sempat untuk berduaan dengan orang yang mendampingi kita. Itu 7 indikasi. Nah itu harus jihad, berjuang dan sabar untuk menghadapinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
itu buat teman-teman di Jogja. Kalau mau ngaji, yuk Sabtu sore di Sendang Ngaji yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua di Jogja dan sekitarnya. Ayo ngaji di Sendang Ngaji di Jogja setiap hari Sabtu sore ya. Insyaallah ditunggu di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak mau mengajak kepada para bapak ibu ya, ayo mari kita sama-sama Sendang Ngaji setiap Sabtu sore bersama Kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semua kawan-kawan yuk bergabung di Sendang Ngaji Sabtu sore, dan gabung di sana insyaallah akan banyak manfaat, juga sambung silaturahim. Yang paling penting adalah kita thalabul ilmi, makin berkah hidup, makin dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat serta sakinah Allah bercurah buat kalian semua. Jangan lupa ikut ya, aktif di Sendang Ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Amir di Hafiz Indonesia SDI. Brothers and sisters, orang ngaji itu berkah, orang ngaji itu bertambah ilmunya. Bagi Anda yang dekat-dekat di wilayah Jogja, di situ ada kegiatan namanya Sendang Ngaji. Nah, itu biasanya Sabtu sore. Datangi ya, semoga berkah kita.